Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, rabbil ardina was samawat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi afwihi tughfaru dhunubu was sayyi'at wa bi karamihi tuqbalul ataya wal qurubat wa bi lutfihi tustarul uyubu waz zallat. Alhamdulillahilladzi amata wa ahya wa mana'a wa a'ta wa arsyada wa hada wa adhaka wa abka wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidhu walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakun lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kurang lebih 15 abad yang lalu, bertepatan dengan tanggal 10 Dzulhijjah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Nabi kita bertanya kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum, "Atadruna ayu yaumin hadza?" Apakah kalian mengetahui hari apakah ini? Kemudian para sahabat radhiyallahu taala anhum menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui hari apakah ini. Padahal hari tersebut adalah hari yang diketahui oleh para sahabat. Hari itu adalah hari Idul Adha. Tapi begitulah beradab dan beretika kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau tidak mengulang-ulang pertanyaan, maka menunjukkan pertanyaan tersebut tidak mesti dijawab oleh para sahabat. Adapun jika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang pertanyaan yang sama, maka hal tersebut difahami oleh para sahabat adalah izin dari Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk sahabat menjawabnya. Fasakata hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismihi. Maka setelah para sahabat menjawab pertanyaan Nabi dengan memulangkan ilmu kepada Allah dan Rasulnya, Nabi tidak mengulang pertanyaannya. Tetapi Nabi diam sejenak sampai para sahabat mengira kalau hari itu, hari Idul Adha, akan ada nama-nama yang lain yang akan diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga para sahabat mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Thumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW kembali berkata kepada para sahabat di hari itu, Alaysa hada yaumun nahr
Wa fi riwayatin alaysa hadha yaumu haram. Nabi berkata kepada para sahabat, bukankah hari ini adalah hari menyembelih? Dan dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, bukankah hari ini adalah hari yang Allah sucikan? Yang kita kenal dengan hari haram. Kemudian para sahabat menjawab, qalu bala ya Rasulullah. Betul ya Rasulullah. Hari ini adalah hari nahar. Hari ini adalah hari menyembelih. Hari ini adalah hari haram, hari yang Allah sucikan lebih dari hari-hari yang lainnya. Yang pahala dilipat gandakan di hari ini dan dosa pun dilipat gandakan di hari ini. Kemudian Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam kembali bertanya kepada para sahabat dengan pertanyaan yang berbeda. Afatadruna ayu baladin hada? Nabi mengatakan kepada para sahabat, negeri apakah ini? Maka dengan penuh ketawaduan para sahabat kembali menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Ma'ruf, negeri itu adalah Mamlakah Saudi Arabia di kota Mekah. Dan tapi para sahabat mengerti dan faham jika tidak ada ulang-ulang pertanyaan, maka Nabi, atau bukan berarti Nabi mengizinkan para sahabat menjawab. Maka para sahabat langsung memulangkan jawaban, memulangkan ilmu. Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Nabi yang mulia SAW mengatakan, alaysa hadha baladun haram? Bukankah negeri ini adalah negeri haram, negeri yang Allah sucikan, yang jika seorang hamba melakukan ketaatan dan kebaikan, Allah akan lipat gandakan pahalanya? Dan bukankah negeri ini adalah negeri yang haram, yang jika seorang hamba melakukan perbuatan dosa dan maksiat, maka Allah akan lipat gandakan dosanya? Qalu, maka para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Betul ya Rasulullah, ini adalah negeri haram. Kemudian Nabi kita yang mulia SAW melontarkan pertanyaan yang ketiga, pertanyaan yang berbeda. Beliau mengatakan, afatadruna ayu syahrin hada? Apakah kalian mengetahui apakah ada di bulan apakah kita hari ini? Maka kembali dengan penuh ketawaduan para sahabat mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Mereka semua tahu, mereka berada di tanggal 10 Zulhijjah. Tapi begitulah beradab, tapi begitulah beretika kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Mereka langsung pulangkan ilmu pada Allah dan Rasulnya, karena mereka mengira, karena mereka menduga Nabi bertanya tentang sesuatu yang ma'ruf di tengah-tengah mereka. Mungkin Nabi akan menamakan hari itu dengan nama-nama yang lain. Maka Nabi yang mulia SAW mengatakan kepada para sahabat, alaysa hadha syahrun haram? Bukankah kita berada di bulan-bulan yang diharamkan, bulan-bulan yang disucikan? Kita berada di bulan Zulhijjah. Maka para sahabat mengatakan, qalu bala ya Rasulullah. Betul, sekarang kita berada di bulan Zulhijjah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah walillahil hamd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW berkata kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, melanjutkan perkataannya di hari yang sangat istimewa. Beliau mengatakan, fa innallaha harrama alaikum dima'akum wa amwalakum wa a'radakum kahurmati yaumikum hada wa syahrikum hada fi baladikum hada.
Ketahuilah wahai para sahabat, ketahuilah wahai kaum muslimin, siapapun dan dimanapun, Nabi kita telah mengatakan, sesungguhnya Allah telah mensucikan untuk kalian darah-darah kalian. Allah telah mengharamkan darah-darah sesama orang-orang yang beriman ditumpahkan. Allah telah mengharamkan, Allah telah mensucikan harta-harta orang-orang di antara atau sesama kalian diambil. Dan Allahu Jalla Dzikruhu telah mengharamkan kehormatan-kehormatan setiap di antara kalian direndahkan. Kemudian Nabi mengatakan, sebagaimana Allah telah mensucikan hari ini, hari 10 Dzulhijjah. Sebagaimana Allah telah mensucikan bulan ini, yaitu bulan Dzulhijjah. Sebagaimana Allah telah menjadikan tanah Mekah Al-Mukarramah menjadi tanah haram yang dilipat gandakan pahala jika dilakukan kebaikan di tanah tersebut. Dan Allah pun melipat gandakan dosa jika dilakukan di tanah tersebut. Dan begitulah Allahu Jalla Dzikruhu menjadikan darah-darah kita, Allah menjadikan harta-harta kita, Allah menjadikan kehormatan kita diharamkan untuk diganggu satu dengan yang lainnya. Para ulama kita mengatakan bahwa dalam Idul Adha juga terdapat pesan dari Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam untuk menjaga ukhuwah Islamiyah. Dan faktor utama untuk mewujudkan terciptanya ukhuwah Islamiyah adalah dengan tidak saling mengganggu sesama muslim dalam urusan darah, dengan tidak memukulnya, dengan tidak menendangnya atau bahkan membunuhnya, kecuali dengan jalan yang dibenarkan oleh Islam, baik dengan qisas atau dengan yang lainnya. Kemudian faktor berikutnya yang harus kita perhatikan agar tercipta ukhuwah Islamiyah adalah urusan harta. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat Allah kasih ujian, dan ujian terberat bagi umatku adalah fitnah atau ujian harta. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fitnah harta bukan saja bisa memisahkan persahabatan atau ukhuwah Islamiyah, bahkan fitnah harta pun dapat memisahkan suami dan istri. Dan fitnah harta pun dapat memisahkan anak dengan orang tuanya. Dan fitnah harta bisa memisahkan antara kakak dan adiknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahkan lebih dahsyat dari memisahkan antara makhluk dengan makhluk, fitnah harta pun dapat memisahkan seorang hamba dengan penciptanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kaya sibuk mempertahankan hartanya sehingga lalai menunaikan kewajibannya sebagai hamba Allah, yaitu sujud, yaitu menyembahnya. Yang miskin sibuk beralasan dengan kebutuhannya sehingga mereka pun menghabiskan waktu mereka lalai untuk beribadah pada Allah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita dalam masalah harta. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagikanlah harta waris sesuai dengan ketentuan syariat. Catatlah perkara hutang pihutang. Kembalikanlah harta, hak-hak orang yang pernah kita zalimi. Itu adalah beberapa petunjuk syariat dalam masalah harta agar tercipta ukhuwah Islamiyah. Kaum muslimin hafizakumullah,
faktor penunjang ketiga yang disebutkan oleh Nabi sebagai penunjang tercipta ukhuwah Islamiyah adalah dengan memperhatikan harga diri atau kehormatan sesama orang yang beriman. Gunakanlah harta-harta yang terbaik dalam menggunakanlah kata-kata yang terbaik dalam berikan nasihat kepada sesama orang yang beriman. Pilihlah waktu dan tempat yang tepat dalam memberikan nasihat. Menjaga lisan adalah faktor utama untuk menjaga kehormatan sesama kaum muslimin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim yang hakiki adalah jika seorang muslim yang ada di sekitarnya selamat dari lisan dan tangannya. Berapa banyak persahabatan yang telah dibangun bertahun-tahun hancur hanya dengan kata-kata sederhana yang tidak dipertimbangkan manfaat dan mudaratnya sebelum diucapkan. Kata-kata yang telah keluar dari lisan kita, baik serius ataupun bercanda, maka kata-kata tersebut memiliki pengaruh di hati saudara kita. Dan pastinya kata-kata yang telah keluar dari lisan kita, serius ataupun bercanda, maka tercatat dengan rapi oleh malaikat yang bertugas mencatat setiap ucapan manusia. Mereka tidak membedakan ucapan serius ataupun bercanda, kecuali mereka mencatat semuanya. Ibnu Abbas mengatakan, Innamal fitnatu fil lisan. Innamal fitnatu fil lisan. Sesungguhnya ujian manusia sesungguhnya ada di dalam lisan. Dan Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka Allah karena mereka tidak mengontrol, mereka tidak menjaga lisan-lisan mereka. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, di antara petunjuk Nabi yang dijelaskan oleh para ulama bahwa terciptanya atau sebab terciptanya ukhuwah Islamiyah di atas, yaitu ketika kita menjalankan muamalah, menjalankan persahabatan berdasarkan cara Nabi menjalankan muamalah dan persahabatan dan persaudaraan. Apa kata Rabbuna? Allah Ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau adalah benar-benar sesosok manusia yang memiliki akhlak yang tinggi. Allah Ta'ala berfirman, fabima rahmatin minallah lintalahum. Maka dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala engkau memiliki perangai yang lemah lembut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah Ta'ala mengatakan, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Seandainya dahulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki perangai yang keras, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dipastikan manusia akan menjauh dari dirinya. Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi kita agar memaafkan siapapun pihak yang telah menzaliminya. Inilah di antara alasan beliau mudah memaafkan pihak yang menzaliminya, karena memaafkan pihak yang menzaliminya adalah diperintahkan oleh Allah. Allah berfirman, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maafkan mereka, maafkan siapapun pihak yang menzalimi Anda. Itulah Nabi kita. Kenapa beliau mudah memaafkan pihak-pihak yang menzalimi dirinya? Karena beliau mendapatkan perintah dari Allah untuk memaafkan siapapun pihak yang menzalimi dirinya. Jika kita terpilih menjadi salah satu hamba Allah yang belajar agama, maka sifat ini harus kita miliki. Jika Nabi diperintahkan untuk memaafkan pihak yang menzaliminya, maka bisa kita bayangkan bagaimana Nabi bersikap kepada para sahabat yang tidak menzaliminya. Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi kita Muhammad SAW. Allah mengatakan, harisun alaikum. Nabi adalah sesosok manusia yang hari-harinya memikirkan kita semua agar kita bisa masuk surga, agar kita semua selamat, tidak ada yang mampir di neraka. Itulah Nabi kita, Nabi yang kita lupakan hari ini, Nabi yang tidak kita ikuti sunnahnya. Itulah beliau sallallahu alaihi wasallam yang besok kita semua di hari itu kita akan mencari sosok ini. Kita tidak akan cari ibu kita, kita tidak akan cari bapak kita, tapi kita akan cari sosok yang bernama Muhammad ibn Abdullah. Semua kita akan mencari beliau.
karena syafaat ada di tangan beliau. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla Dzikruhu, itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah memberikan taufik di hati-hati kita di hari yang suci ini. Semoga Allah gerakan hati kita untuk mengenal, untuk menjalani hidup ini sebagaimana Nabi pernah menjalani hidupnya. Semoga Allah tambahkan semangat, semoga Allah kuatkan hati kita untuk mati di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sampai di situkah sikap Nabi kita untuk kita? Wallahi, bagaimana Allah mengatakan bil mu'minina, bagaimana Nabi bermuamalah dengan sesama orang-orang yang beriman. Apa pernyataan Rabbuna? Raufun Rahimun. Beliau orang yang sangat penyantun, beliau orang yang sangat penyayang. Orang yang menzaliminya dia maafkan, orang yang mensiksanya beliau maafkan, orang yang menzaliminya dia maafkan. Bagaimana beliau bersikap dengan orang-orang yang baik kepada beliau? Allah mengatakan Raufun Rahimun. Beliau sangat penyantun dan penyayang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk menggapai gelar juara Piala Dunia, sebuah tim bahu-membahu saling mendukung, saling melengkapi kekurangan agar tercapai cita-cita menjadi juara Piala Dunia. Adapun gelar atau predikat yang kita perjuangkan di dunia ini lebih besar daripada Piala Dunia. Yang kita perjuangkan adalah kenikmatan yang tidak akan berakhir, yaitu surganya Allah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita bergandengan tangan di atas agama Allah, di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperoleh kenikmatan yang hakiki di negeri akhirat. Dan kita patut waspada jamaah yang dimuliakan oleh Allah, karena syaitan mengintai persaudaraan kita, syaitan mengintai persahabatan kita. Perkara kecil pun bisa dia bumbui sehingga menjadi perkara yang seolah-olah perkara besar yang mengakibatkan perpecahan dan permusuhan di antara kita. Ingatlah firman Allah ketika Allah berfirman, wa'tasimu bihablillah, wajib untuk kalian memegang teguh atau berpegang teguh dengan agama Allah Jalla Dzikruhu jami'an wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang penuh dengan kemuliaan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua taufik dan hidayahnya untuk memanfaatkan sisa usia yang Allah masih berikan kepada kita untuk menjadi hamba Allah yang sesungguhnya, untuk menjadi pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sejati, bukan hanya pengikut yang mengatakan dengan lisannya saja. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah ya Rabbal Alamin, di hari yang suci ini, di hari yang Engkau muliakan, kami berkumpul di halaman salah satu rumahmu. Kami memohon kepadamu agar Engkau berkenan memberikan kepada hati-hati kami hidayah dan taufik, untuk kami bisa memanfaatkan waktu kami, waktu sisa yang masih Engkau berikan, untuk menjalankan ketaatan kepadamu, untuk mengenal sunnah nabimu, untuk bangga menjalankan sunnah nabimu sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, di tempat yang mulia ini, di hari yang mulia ini, kami memohon kepadamu, perkuatlah, perkokohkanlah persatuan kami di atas agama ini, di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya Rabbal Alamin, ya mujibas sa'ilin, di tempat yang mulia ini, di hari yang mulia ini, kami memohon kepadamu
agar Engkau berkenan memberikan kami semua taufik dan hidayah-Mu, agar kami bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di penghujung usia kami masing-masing. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rabbal Alamin, ya Mujibas Sa'ilin, di tempat yang mulia ini kami memohon kepadamu, semoga Engkau memilih kami menjadi orang-orang yang akan wafat di atas agama ini. Berilah kemudahan untuk kami menjawab pertanyaan mungkar dan nakir di alam kubur kami masing-masing. Jadikanlah surga menjadi tempat kembali kami. Jauhkanlah kami semua dari siksa kubur dan siksa api neraka. Ya Rabbal Alamin, izinkanlah kedua mata kami yang banyak melihat, yang banyak kami gunakan untuk memaksiatimu. Kami mohon kepadamu, izinkanlah kedua mata ini untuk bisa melihat, untuk melihat keelokan dan kesucian wajahmu yang penuh dengan kemuliaan di surgamu kelak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.